Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata. Merdeka! Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita memperhatikan ada kata kesejahteraan. Nah, kata kesejahteraan dalam bahasa aslinya mengandung makna kedamaian, kemakmuran, kesehatan. Logo HUT ke-77 RI tahun 2022 ini mengusung tema atau tema besar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini diambil dengan harapan agar bangsa Indonesia bisa bangkit dari peristiwa yang telah terjadi, yakni pandemi COVID-19. Memang wabah COVID-19 menimbulkan kecemasan sosial hingga tekanan berat ekonomi bagi rakyat Indonesia. Namun di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan baru. Bagaimana kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, peranan kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Ini menjadi pertanyaan yang penting bagi kita semua, khususnya buat kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya.
di mana Tuhan menempatkan kita ada di bangsa ini. Ketika kita ada di bangsa ini, Tuhan memiliki rencana yang besar buat kita. Dalam Yeremia 29 ayat 27, terdapat dua peranan orang percaya dalam mensejahterakan kota atau daerahnya. Pertama, di dalam Yeremia 29 ayat 7 bagian A, di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ada kata usahakanlah. Nah, ini adalah sebuah kata kerja perintah. Secara sederhana, ini adalah kata yang memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Allah memerintahkan orang-orang Israel yang ada di pembuangan saat itu ketika mereka ada di Babel, supaya mereka mensejahterakan Babel. Babel adalah tempat pembuangan mereka saat itu. Jadi orang-orang Israel adalah orang-orang yang ditawan di Babel. Tetapi Allah menghendaki ketika umat Allah berada di tempat pembuangan, yaitu di Babel, umat Allah ini tidak pasif. Mereka tidak meratapi penderitaan mereka. Allah ingin agar umatnya bekerja, berusaha, mencari, mengejar kesejahteraan bagi kota tersebut. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka bekerja di Babel. Firman Tuhan juga mencatat bahwa selama Daniel dan teman-temannya bekerja di Babel, mereka bekerja dengan setia demi terwujudnya kesejahteraan kota tersebut. Bukti kesetiaan Daniel kita melihat di dalam Daniel 6 ayat 4 sampai ayat 5. Di situ menceritakan ketika ada pejabat-pejabat yang mau mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak mendapati kesalahan Daniel di dalam Daniel bekerja. Di sini mencatat bahwa Daniel adalah orang yang setia di dalam pekerjaannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya yang ada di bangsa ini. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita menjadi orang-orang yang setia dan bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Ketika kita setia, ketika kita bertanggung jawab, kita turut andil juga untuk mensejahterakan kota kita, untuk mensejahterakan bangsa kita. Dan kedua, bagaimana peranan orang-orang percaya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia? Bagaimana peranan orang-orang percaya supaya bangsa ini bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat? Yaitu dengan kita berdoa. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 bagian B, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, ada kata berdoalah. Kata berdoalah ini juga adalah kata kerja perintah yang memiliki arti membuat permohonan atau menaikkan doa syafaat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus berdoa, harus bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Amin, supaya di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Karena Paulus juga menasehatkan kepada Timotius dan kepada jemaat Efesus. Saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 2 di situ, Paulus menasehatkan kepada Timotius dan jemaat Efesus supaya mereka menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang dan untuk semua pembesar. Jadi peranan kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam bangsa Indonesia ini, yaitu kita berdoa. Kita berdoa buat pemerintah dan pembesar-pembesar yang ada di bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 14, di situ mencatat bahwa tak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, marilah kita mendukung setiap program-program kerja pemerintah. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga berusaha mensejahterakan bangsa ini. Kita selalu berdoa buat bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan tempatkan kami ada di bangsa Indonesia ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka, supaya mereka bisa menerapkan aturan-aturan yang baik, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah perekonomian bangsa ini, berkatilah alam Indonesia, berkatilah tanah Indonesia, berkatilah setiap hasil bumi, berkatilah udara kami Tuhan, berkatilah ladang, pertanian, pertambangan, perkebunan dan hasil laut, berkatilah sungai dan mata-mata air yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Amin. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berikanlah kesejahteraan, berikanlah kedamaian, berikanlah kemakmuran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami percaya Engkau bukan hanya saja mendengar doa kami, tapi Tuhan menjawab setiap seruan doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.